Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan masih membahas tema 8, Bumiku. Topik yang akan kita bahas adalah bumi, matahari, dan bulan pada bagian yang kedua. Hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Salah satu contoh kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, membuang sampah di tempatnya itu bukan hanya dari kata-katanya saja, dari ucapannya, tetapi harus dilaksanakan. Hubungan kondisi alam dengan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan negara kita memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan, seperti kopi, teh, tebu, dan lain-lain. Bentuk wilayah berupa kepulauan yang dikelilingi oleh lautan membuat berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas yang sangat penting di Indonesia. Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah membaca teks dari awal sampai akhir secara intensif. Yang kedua, apabila ditemukan informasi yang sangat penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah mengidentifikasi. Setelah itu, mencoba menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari kalimat-kalimat pada teks setiap paragrafnya. Yang keempat, menuliskan informasi yang telah kita peroleh. Peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, merapikan kembali perlengkapan dan peralatan kerja. Yang ketiga, merawat peralatan bekerja secara rutin. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kertas dan plastik. Ya. Jika peran tersebut dilakukan masyarakat, maka kelestarian alam dan lingkungan, pekerjaan akan terjaga dengan baik, dan pekerjaan pun akan berjalan dengan lancar. Apa manfaat dari kegiatan berikut? Lihat gambarnya. Manfaat yang paling utama adalah menjaga kelestarian alam. Yang kedua, tentunya makhluk hidup di daerah pesisir ini akan terjaga dengan baik, ya, supaya daerah pesisir juga tidak terjadi abrasi. Yang selanjutnya, menyajikan informasi dalam bentuk visual. Tentukan informasi penting dalam teks. Yang kedua, ya, merancang bentuk visualnya yang tepat. Dan yang ketiga, ya, visualisasinya disertai pemilihan warna, lambang, bentuk untuk menginformasikan isi dari teks yang dimaksud. Mengenal sistem penanggalan. Kalender yang biasa dilihat menggunakan dua sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi menggunakan dasarnya adalah revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijriah dasarnya adalah peredaran bulan. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah didasarkan pada revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau setara 365 hari. Tahun Hijriah atau tahun Komariah didasarkan pada revolusi bulan.
bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka jumlahnya pada hari dalam 1 tahun Hijriah kurang lebih 354 hari. Berbeda dengan yang tahun Masehi. Ya, selisihnya ya kurang lebih 11-an lah. Ya. Selanjutnya, sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Ya, kita dapat menjelaskan sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Kita harus ingat, sebelum mempresentasikan, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu, membuat rinciannya, hal-hal yang perlu kita sampaikan saat kita presentasi. Yang selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencermati kalimat yang ada pada teks percakapan tersebut. Yang kedua, mencermati pula bagaimana pelafalannya, intonasinya, menandai informasi yang penting, memahami informasi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, menuliskan informasi yang penting dalam bentuk catatan. Dan yang terakhir, menceritakan informasi yang sudah kita peroleh. Selanjutnya, kegiatan hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki kewajiban. Di antaranya, menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. Kalau ada kawannya yang sedang berpendapat, ya kita perhatikan, kita dengarkan. Menghormati hasil keputusan dari musyawarah atau diskusi tersebut dalam suatu kelompok yang dilakukan. Serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika kita semua sebagai anggota kelompok menjalankan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas kelompok, pasti seluruh anggota kelompok dapat bekerja dalam kelompok yang nyaman. Selanjutnya, infografis dalam bentuk poster. Poster dapat berupa infografis. Infografis adalah bentuk penyajian informasi yang sangat sederhana agar mudah dipahami dengan cepat oleh pembaca. Karena ada gambar dan tulisan, gambarnya menarik, tulisannya juga bagus. Contoh nih, sebelum menyajikan poster, sebaiknya kita membuat rancangan infografis dalam selembar kertas terlebih dahulu. Kunci utama dalam membuat infografis adalah konsepnya, konsep penyajian informasinya, ilustrasinya juga harus menarik. Ini contoh, ya. Kenapa hari pertama sekolah penting? Nah ini, ya. Kita bisa menceritakan dari gambar ini pun bisa kita ceritakan, ya, mengapa sangat penting. Ya. Yang jelas, para pelaku di sekolah biasa saling berinteraksi, mewujudkan tujuan bersama, mendidik anak-anak kita bersama melukis wajah masa depan negeri ini. Ini salah satu semangat dalam biasanya pada hari-hari pertama sekolah. Karena hari pertama adalah awal perjalanan panjang. Kalian bisa belajar di rumah dan belajar di sekolah. Maka belajar itu tidak hanya di sekolah saja, bisa di rumah, bisa di masyarakat, ya. Semuanya bisa kita pelajari. Hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.